Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan materi asam amino dari mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Nurul Widya SSI MSI. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Melvi Ayuni dengan NIM 23110005 sebagai penggarap materi. Yang kedua, saya sendiri Urfi Aziza dengan NIM 23110015 sebagai presenter. Yang terakhir ada Windy Nurwahyuni dengan NIM 23110038 sebagai editor. Kita akan masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas definisi asam amino. Asam amino adalah bahan dasar yang membentuk protein. Hampir seluruh protein yang dipelajari terdiri dari 20 asam amino standar. Meskipun demikian, dalam struktur protein juga dapat ditemukan asam amino lainnya yang umumnya muncul melalui proses modifikasi dari 20 asam amino standar setelah diintegrasikan ke dalam rantai protein. Seluruh asam amino standar memiliki karakteristik yang sama, yakni adanya gugus amino atau NH2 di satu ujung dan gugus karboksilat atau COOH di ujung lainnya. Dengan demikian, ciri khas ini dapat membedakan mereka sebagai asam amino. Asam amino memiliki sifat yang kiral, yang berarti mereka memiliki struktur yang dapat membentuk mirip cermin, disebut enantiomer. Asam amino polar. Asam amino polar adalah jenis asam amino yang tidak memiliki muatan pada pH fisiologis. Meskipun asam amino polar tidak bermuatan secara keseluruhan pada pH tubuh yang normal, asam amino memiliki sifat polar yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan molekul air dan senyawa polar lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi asam amino. Asam amino dalam protein diklasifikasikan berdasar sifat kimia dari gugus R-nya, yang termasuk dalam kategori alifatik, aromatik, heterosiklik, dan belerang. Klasifikasi didasarkan pada polaritas gugus R. Yang pertama ada asam amino dengan gugus R aromatik nonpolar. Golongan ini terdiri dari fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Ketiga asam amino ini berpartisipasi dalam interaksi hidrofobik yang kuat karena gugus R mereka berupa cincin aromatik yang saling bertumpuk dalam struktur protein. Tirosin dan triptofan sedikit lebih polar daripada fenilalanin karena memiliki gugus hidroksil. Kemampuan untuk menyerap sinar ultraviolet pada panjang gelombang 280 bisa dilakukan oleh tirosin, triptofan, dan dalam tingkat yang lebih rendah bisa dilakukan oleh fenilalanin. Hal ini menjadikan mereka penting dalam karakteristik dan kuantifikasi protein. Yang kedua ada asam amino dengan gugus R polar dan tidak bermuatan. Golongan ini terdiri dari serin, treonin, sistein, metionin, asparagin, dan glutamin. Sifat polar dari gugus hidroksil pada serin dan treonin, atom sulfur pada sistein dan metionin, serta gugus amida pada asparagin dan glutamin, berperan dalam menentukan polaritas asam amino ini. Gugus R pada asam amino ini cenderung lebih bersifat hidrofilik atau menyukai air. Artinya, mereka memiliki afinitas yang tinggi terhadap air dan senyawa polar lainnya. Ini disebabkan oleh kemampuan mereka untuk membentuk ikatan hidrogen dan berinteraksi dengan molekul air secara aktif. Akibatnya, asam amino dalam golongan ini memiliki peran penting dalam membentuk struktur protein dan interaksi dengan lingkungan sekitar dalam konteks biologis. Nah, selanjutnya ada asam amino dengan gugus R bermuatan. Golongan ini terdiri dari dua jenis, yaitu asam dan dasar. Yang pertama ada asam. Dua asam amino dengan gugus R yang bersifat asam adalah asam aspartat dan glutamat. Kedua asam amino ini memiliki muatan negatif bersih pada pH 7 atau pH-nya netral. Gugus R pada keduanya adalah gugus karboksilat yang memberikan muatan negatif pada pH fisiologisnya. Yang kedua ada dasar. Golongan ini terdiri dari lisin, arginin, dan histidin. Gugus R pada ketiga asam amino ini memiliki muatan positif bersih pada pH 7. Lisin memiliki gugus E amino kedua. Arginin memiliki gugus guanidino yang bermuatan positif. Dan histidin memiliki gugus imidazol yang dapat terdeprotonasi untuk membentuk muatan positif.
Asam amino dalam kedua kelompok ini memainkan peran penting dalam pembentukan struktur protein dan dalam berbagai proses biologis, terutama dalam interaksi dengan molekul lainnya dalam lingkungan seluler. Nah, selanjutnya ada asam amino esensial. Sebagian besar organisme prokaryotik dan eukaryotik memiliki kemampuan untuk mensintesis semua asam amino yang diperlukan untuk membangun protein. Namun, hewan tingkat tinggi termasuk manusia memiliki kemampuan sintesis yang terbatas untuk beberapa asam amino tertentu. Asam amino lainnya yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh tetapi tidak dapat dihasilkan dalam jumlah yang memadai oleh tubuh sendiri disebut asam amino esensial. Asam amino esensial ini bisa diperoleh dari makanan. Kekurangan asam amino dapat menghambat pertumbuhan dan bahkan menyebabkan kematian. Asam amino esensial meliputi metionin, treonin, triptofan, valin, isoleusin, leusin, fenilalanin, dan lisin. Namun, histidin dan arginin dianggap sebagai asam amino semi-esensial karena dalam beberapa kondisi tertentu tubuh manusia dapat mensintesisnya dalam jumlah yang cukup. Nah, ini beberapa karakteristik fisik asam amino. Yang pertama, asam amino merupakan kristal putih. Kebanyakan dari mereka dapat larut dalam air, namun tidak larut dalam pelarut organik nonpolar. Jadi asam amino ini bentuknya kristal putih dan dia biasanya dapat larut dalam air, tapi tidak larut dalam pelarut organik nonpolar. Asam amino alifatik dan aromatik. Ini yang kedua, terutama yang memiliki beberapa atom karbon, memiliki kelarutan terbatas dalam air, namun mudah larut dalam pelarut organik polar. Berbeda dengan asam amino yang pertama tadi, kalau alifatik dan aromatik itu dia larutnya nggak sekuat si asam amino yang kristal putih tadi, dia tuh terbatas larutnya dalam air, namun mudah larut dalam pelarut organik polar. Yang ketiga, titik leleh asam amino ini tinggi, berkisar sekitar 200 sampai 300 derajat Celcius atau dapat lebih tinggi. Yang keempat, tidak memiliki rasa khas seperti manis atau pahit, namun beberapa asam amino memiliki rasa yang enak. Selanjutnya, sifat asam amino bersifat amfoterik karena mengandung gugus asam dan basa. Asam amino yang memiliki muatan positif dan negatif secara bersamaan disebut sebagai zwitterion. Selanjutnya, isomerisme. Hampir semua asam amino kecuali prolin yang ditemukan dalam protein adalah asam A amino. Karena gugus NH2 terikat pada atom karbon A yang berada di sebelah gugus COOH atau gugus karboksilat. Yang terakhir ada struktur asam amino. Semua asam amino lainnya memiliki atom karbon asimetris pada posisinya, kecuali glisin. Nah, asam amino atau protein. Protein dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama protein sederhana, yang kedua protein terkonjugasi dan turunan protein. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu protein sederhana. Protein sederhana dihasilkan melalui hidrolisis, menghasilkan hanya asam amino. Protein-protein ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelarutannya dalam pelarut yang berbeda dan kemampuan koagulabilitas panasnya. Yang kedua ada protein terkonjugasi atau senyawa. Ini adalah protein sederhana yang dikombinasikan dengan beberapa zat non-protein yang dikenal sebagai gugus prostetik. Sifat gugus non-protein atau prostetik menjadi dasar subklasifikasi protein terkonjugasi. Yang terakhir ada protein turunan atau turunan protein. Protein turunan merupakan protein yang diperoleh melalui proses hidrolisis parsial hingga jenis protein turunan ini mencakup dua kategori utama, yaitu protein turunan primer dan protein turunan sekunder. Nah, kita bahas satu-satu yang di protein turunan tadi. Yang pertama ada turunan primer. Protein turunan primer terbentuk melalui proses yang menyebabkan sedikit perubahan pada molekul protein serta sifat-sifatnya. Pada tahap ini tidak terjadi pembelahan hidrolitik yang signifikan pada ikatan peptida di dalam molekul protein. Nah, yang kedua, protein turunan sekunder. Protein ini terbentuk melalui proses pembelahan hidrolitik progresif ikatan peptida di dalam molekul protein. Nah, sekian presentasi dari saya mewakili kelompok saya. Jika ada kesalahan kata dan kehilafan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.